Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelas saja pada gini dengan Zoom singkat. Pada kuliah kali ini kita akan mendiskusikan tentang etika PR itu, challenge, kontroversi, and problems. Jadi apa tantangannya, kontroversi, dan permasalahannya. Yang pertama itu yang perlu kita diskusikan adalah tentang moral foundation theory. Pada dasarnya itu ada sebuah teori itu yang berkaitan dengan moral foundation theory, di mana teori moral foundation teori ini biasanya itu dikaitkan dengan moral, di mana biasa biasanya moral itu menjadi itu kan seperti yang kita pernah diskusikan itu moral adalah landasan dari etika. Tetapi dalam perkembangannya moral foundation teori itu kan terus berkembang. Salah satu yang pernah diteliti oleh Fry and Solek pada 2013 itu adalah moral foundation teori itu melingkupi modernity. Jadi etika itu adalah suatu hal yang fleksibel. Jadi dia fleksibel dan adaptif gitu. Jadi bukan hanya berbicara tentang suatu hal yang kuno. Kita ketahui bahwa etika umumnya itu teori filsafat Yunani, teori filsafat kuno-kuno Cina, ketimuran ataupun teori Jawa yang menjadi landasan moralnya. Tetapi ada perkembangannya moral foundation teori itu justru gitu kan etika itu justru selalu berkembang karena ada modernitas di situ dan etika itu involving self interest jadi berkaitan dengan ketertarikan diri kita misalnya kita tidak tertarik ya Wak, ya kita tidak tertarik dengan gaya pola etika makan gitu kan pola etika etiket makan khas Padang gitu ya yang dengan menggunakan tangan tiga jari menggunakan tangan atau dengan muluk gitu kan tetapi kita misalnya saya melihat self interestnya itu lebih suka menggunakan sendok dan garpu itu kan tidak menjadi suatu masalah ketika juga kita misalnya menjadi seorang PR kita menghadapi demonstrasi kita menghadapi tekanan dari masyarakat misalnya berkaitan dengan limbah berkaitan dengan eksistensi perusahaan atau korporasi kita juga memiliki kepentingan diri sendiri adalah menyelamatkan perusahaan ini agar tidak ditutup oleh masyarakat atas gangguan-gangguan dengan pendekatan-pendekatan sosial atau pendekatan kehumasan yang dilakukan. Selain itu, moral atau etika itu juga berkaitan dengan faktor kompetisi. Kompetisi ini umumnya adalah bagaimana kalau secara pribadi ya ada menjadi menjadi lebih baik. Jadi ketika kita menjadi seorang PR itu menjadi sebuah tim, walaupun kita misalnya tim tidak 3 orang, 4 orang, di situ ada manajer, kemudian di situ ada supervisor, di situ ada staff, itu kan tetap ada kompetisi. Kompetisi itu adalah lebih bersifat personalitas. Jadi kita memiliki ambisi, kita memiliki hasrat, apa yang kita lakukan itu menjadi landasan untuk tujuan yang hendak akan kita capai. Selanjutnya itu adalah individualism. Dalam dalam moral atau etika itu seperti yang pernah saya diskusikan sebelumnya itu selalu berkaitan dengan individu. Jadi baik buruknya etika profesi yang dilakukan oleh seseorang juga melekat pada diri seseorang. Jadi ketika sudah melekat itu maka reputasi itu bukan hanya korporasi tetapi reputasi reputasi bisnis. Misalnya seorang bekerja di perusahaan A gitu kan. Perusahaan A dikenal sebagai perusahaan yang korup atau korup perusahaan yang korup identik dengan KKN dan lain sebagainya, maka orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut maka akan distigmakan seperti itu. Jadi faktor korporasi yang melekat image itu juga akan berdampak individualisme. Tapi individu misalnya tindakan individu karena faktor dia menyuap dan lain sebagainya bisa juga merusak citra korporat atau merusak citra lembaga tersebut. Kemudian dalam moral foundation itu ada hierarki. Hierarki itu bukan berarti birokrasi, ada struktur-struktur, tapi hierarki itu lebih mengarah kepada ada semacam step by step yang hendak kita tempuh gitu kan di dalam dalam PR karena dalam etika itu kan tidak bisa kita langsung menjadi orang yang baik secara totalitas itu demikian juga ketika menjadi seorang PR kita tidak bisa memberlakukan ataupun melakukan etika itu secara total gitu kan secara menyeluruh tetapi ada step by step. Kemudian moral foundation itu juga berkaitan dengan otoritas. Jadi otoritas ini bisa kewenangan-kewenangan diri sendiri ataupun kewenangan korporasi. Kemudian tantangan yang paling paling
paling signifikan dan paling yang kompetitif itu adalah interprofesional, di mana seorang PR itu bekerja bukan hanya dengan sesama PR, tapi dia bekerja dengan tim marketing, dia bekerja bekerja dengan tim branding, dia bekerja dengan misalnya tim partnership, dia bekerja dengan tim keuangan. Jadi ada elemen-elemen prinsip yang di situ itu ada struktur dan ada level-level baik di tim organisasi, ada di level tim ataupun ada di level individu. Ada juga ini seperti yang diungkapkan oleh J. Hansen, ini sebuah artikel lama tetapi masih relevan dengan kondisi saat ini. Ada 6 kontroversi yang berkaitan dengan etika komunikasi yang berkaitan dengan PR, yaitu yang pertama itu self as ethical agent in communication. Jadi diri sendiri itu menjadi agent agent etik. Jadi agent etik itu bagaimana seseorang itu mencerminkan etika yang baru, yang bagus. Ini bagaimana seorang PR itu menjadi teladan. Jadi menjadi role model bagi PR yang lain atau bisa menjadi role model bagi organisasi yang lain atau elemen organisasi yang lain. Kemudian ada namanya postmodern ethic ataupun ethic of communication, POSMO ya. Kita tahu bahwa teori POSMO itu kan teori yang serba serba bukan hanya terbalik, tetapi kita memiliki pola pikir yang bukan hanya modern yang berbasis pada logika, berbasis kepada struktur ke atas, tetapi posmo ya, ibaratnya posmo itu di situ ada lekukan, gitu ada 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 lekukan, ada lingkaran, ada segitiga dan lain di mana bentuk-bentuk itu beragam. Jadi di dalam postmodernisme kita itu dituntut untuk berpikir bukan hanya lurus, tetapi kita juga dituntut untuk berpikir belok-belok, berpikir melingkar, berpikir mundur, dan lain sebagainya. Hingga orang PR yang berpikir posmo itu sering dikaitkan dengan bagaimana cara kita bertindak dan berpikir dengan out of the box. Yang mana kita berpikir di luar kotak gitu kan, di luar beyond 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 of the expectation of the public gitu. Selanjutnya itu bagaimana minimum transcultural ethics standard of communication. Jadi bagaimana ada etika cultural yang standar itu minim banget karena kan misalnya itu terjadi itu ketika bekerja di perusahaan multinasional di mana banyak orang dari etika dari banyak orang dari banyak negara mereka memiliki etika yang beragam. Jadi transcultural itu bisa diminimalisir dengan mengutamakan transnasional. Selanjutnya itu ada bagaimana peranan diversity and marginalization. Jadi ada keragaman. Kita tahu bahwa ketika kita bekerja di misalnya di Indonesia gitu kan, kita terdiri dari banyak suku, di situ ada gesekan-gesekan, kemudian ada marginalisasi mungkin kelompok tertentu, suku-suku tertentu, dan itu menjadi hal yang sangat umum dan seharusnya itu kan bagaimana kita harus berpikir inklusif, tetapi faktanya itu kadang-kadang faktor lokalitas, faktor kesukuan itu menjadi hal yang utama untuk membangun circle-circle tertentu yang seharusnya itu tidak dikurangi, walaupun kalau tidak diperboleh, bukan tidak diperbolehkan, tapi dikurangi. Kemudian bagaimana membangun viable communication ethic itu kan, viable communication ethic yang internet in cyberspace dan ini kan bagaimana ranah offline itu dikembangkan ke online yang masih menjadi dilema yang seperti pada video short reels yang teman-teman sudah paparkan dan beberapa udah saya nilai udah beberapa udah saya lihat dan sebagian nanti akan saya cek lagi. Kemudian hal yang paling penting adalah bagaimana membangun conception shame to be legitimate in communication. Jadi seseorang hal yang malu itu bagaimana mengembangkan rasa malu. Kita tahu bahwa kadang-kadang orang itu kan kehilangan rasa malu, dia tidak mau meminta maaf, tidak tidak mau mengakui kesalahan dan itu harusnya itu kan menjadi sebuah budaya, harusnya menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian ada juga tantangannya, tantangan etika dalam PR itu bagaimana kita menginovasi teori dan metodologi yang berkembang. Jadi bukan hanya berteori kepada barat, timur, filsafat dan lain sebagainya, tapi kita mengembangkan sendiri. Bagaimana juga kita mengembangkan peranan etik, bagaimana kita juga bukan hanya bergerak di ranah mikro tapi makro level. Jadi mikro misalnya hanya dalam korporasi, kita juga bergerak pada ranah global, kita bermain di isu-isu global citizen dan lain sebagainya. Terus kemudian itu bagaimana etika itu muncul ataupun diterapkan di organisasi dan struktur baru dan teknologi baru. Bagaimana nanti ke depannya akan ada tugas untuk bagaimana presentasi diri etika di dunia AI, di mana
orang itu kan sudah dikalahkan dengan apa ya, bukan dikalahkan tanda kutip, tapi sudah dilemahkan dengan informasi yang kurang mendalam dan informasi yang cenderung apa ya, cenderung bersifat bukan mendalam deep tetapi lebih berbentuk surface, berdasar hanya informasi di tataran dan hanya mendapatkan informasi dalam jumlah banyak tetapi tidak mendalam, sehingga skill-skill kemampuan yang lebih spesifik itu lebih kurang. Kemudian upaya untuk membangun ini ya pemahaman perubahan komunikasi organisasi dan perlu mengeksplorasi keberagaman keberagaman dan intergroup aspek in communication, jadi inklusivitas, saling menghargai dan lain sebagainya. Ini kalau dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu muncul diskusi selanjutnya yang saya pikirkan itu bagaimana antara postmo dan post-truth, mana yang kita pilih. Post-truth, kita hidup di post-truth, di mana post-truth itu pasca kebenaran, di mana banyak disinformasi, hoax, dan lain sebagainya mendominasi, tetapi kita juga dituntut berpikir postmo yang out of the box, yang berpikir nyeleneh, berpikir words, berpikir aneh gitu. Mana yang akan kita dahulukan, mana yang akan kita terjang habis dulu, atau mana yang akan kita kembangkan. Kemudian belief to human or AI, seperti kita ketahui bahwa orang itu kan, ya termasuk kebanyakan orang itu kan lebih bertanya ketika mencari alamat itu kan lebih bertanya kepada Google Map dibandingkan bertanya kepada orang. Seperti itu, belief of human orang. Misalnya ketika curhat gitu kan, kita pilih mana ketika curhat kepada teman atau curhat kepada medsos dan lain sebagainya. Kemudian dalam etika itu ada sensasi dan realitas. Orang sensasi itu kan di dunia posmo ya. Ketika kita, mungkin teman-teman yang udah pernah ke Universal Studio minimal yang di Singapura, itu kan bagaimana main roller coaster itu kan di situ bisa seperti bertarung dengan apa ya itu ya, yang robot-robot dari mobil, lupa namanya itu kan seperti itu. Jadi ada seperti dunia nyata itu kan, seperti nyata padahal itu bukan suatu realitanya itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian apa perlu kita sensitif atau keep in touch gitu kan. Kemudian apa kita perlu sentimen atau prejudice, apakah kita perlu sentimen kepada orang atau kita selalu memberikan apa peranggapan peranggapan yang bersifat politeness atau peranggapan yang bersifat bersifat apa ya, lebih lebih bersifat touch, lebih bersifat ke arah sentuhan-sentuhan sentuhan manusiawi, bukan kepada sentimen-sentimen yang digital. Mungkin ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada pertanyaan saya tutup aja kuliah pagi ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.